mati dulu. Makanya saya pindah jadi dosen. Kalau enggak sudah mati dulu-dulu. Ya, susah ini engineer itu ya. Jadi berat itu ya. Nah, mungkin tidak kualifikasi dicapai lewat belajar mandiri. Bapak Ibu, lihatlah penari Bali, jangan di hotel. Lihatlah di Balai Banjar. Kalau sudah menang lomba namanya festival, biasanya Januari Februari sudah lewat ini berarti. Pemenangnya dia akan di ini. Luar biasa, tidak pernah sekolah institut seni, enggak ada. Itu dari desa ya. Yang sudah sepuh-sepuh itu bisa menciptakan tari, bisa menarikan, diakui internasional, sering keliling dunia. Bukankah dia tidak level 9 ya? Penari itu. Kalau di Sunda ini yang ahli angklung ini siapa ya? Nah, siapa yang senang orkestra? Mesak. Sobi Mesak. Ya. Itu PhD belajar tentang ini, apakah tidak sama dengan Pak Zaman tadi? Unjuk. Sama. Bambu dipotong, dengarkan ini. Dia tidak bisa membuat piano loh. Sobi Mesak itu tidak bisa, dia piano sudah ada. Tapi ini bambu tidak ada apa-apanya dia buat, lantas dia bisa nada dan nadanya benar. Apakah dia tidak menciptakan sesuatu yang baru dan diakui internasional ya? Nah, ini konsekuensi-konsekuensi itu. Bapak Ibu yang senang tari ya, pernah memperhatikan enggak penari Solo yang waktu menikahnya, bukan Solo, Jogja yang menikahnya anaknya Sultan itu? Penari apa? Bedoyo ya. Saya lihat itu tari Jogja itu kan pelan ya. Jadi tahu jengkeng ya, jengkeng itu begini ya. Jadi tidak tegak begini tarian jengkeng itu. Berapa jam? Coba bayangkan, jengkeng begitu berapa jam? Menahan pantat loh ya. Dan saya lihat besar loh itu pantatnya. Besar. Besar. Waduh luar biasa ya. Tidak ada sekolah isi tarian itu. Jadi orang belajar sendiri memungkinkan dia sampai begitu. Dan tidak semua orang mampu belajar nari itu ya. Itu tarian yang sakral dan hanya sekian tahun baru tapi dia belajar hampir berjam-jam tiap harinya ya. Jadi ini memungkinkan orang. Nah, sekarang kita kan ada di sini. Kualifikasi itu jangan dianggap hanya berbicara pendidikan formal. Orang memiliki kualifikasi bisa saja dari banyak sisi. Negara lain sudah membuat kualifikasi sejak tahun 80 ini. Australia, New Zealand, Scotland, South Africa, UK sudah membuat tahun 80 GATT ya, General Agreement Trade and Services. Tahun 2090 Filipina sudah nyusun. Itu sebabnya Filipina memiliki cap perawat. Kita belum punya. Dia sudah bisa cap. Ini loh perawatku. Kamu ini barang apa? Separuh harga. Begitu loh. Ini generasi 3. A sampai Z ada. I-nya enggak ada. Ya. I enggak ada. Ya. Indalindul enggak ada. Ini ya Zimbabwe membedakan orang dan areng aja sulit. Ini sudah nyusun ya. Zimbabwe itu sama hitamnya. Jadi sudah nyusun. Uganda ya. Saya punya referensinya untuk Afrika sudah memiliki namanya Africa Qualification Framework. Nah, ini yang kita punya. Nah, ini mari kita lihat. Tahun 2009 kita Thailand pergi ke beberapa negara tuh, lihat malu ya. Thailand sudah nyusun, kita ini mengerti saja tidak apa sih kualifikasi ya. Tapi Pak, 2 tahun Bapak Ibu sekalian jadi. Ya. Ini Indonesia itu luar biasa ya. Australia itu 10 tahun menghasilkan 14 juta dolar. Australia. Kita SPPD. Ya, surat perjalanan dinas itu loh. Ya, itu. Ini saya sering tombok ya kalau rapat di Jakarta itu tombok dimarahi nyonya. Ini diundang kok tombok gitu. Gimana sih ini gitu.
Di sini tombok enggak, Pak? Enggak ya? Enggak ya? Enggak tombok ya? 2 tahun jadi. Mereka tidak tahu Sangkuriang itu mindah gunung semalam ya. Itu yang enggak tahu dia. Ya, Candi Roro Jonggrang semalam itu dia enggak mengerti ya. Jadi jadilah. Dan ini Desember itu sudah di mejanya Pak SBY. Cuma Pak SBY mantu waktu itu dengan Hatta Rajasa, masih menghitungi biaya tenda, catering belum lunas gitu ya. 2012 sudah lunas, ditandatangani dia Januari. Nah, akan diterapkan 2016. Tetapi AFTA sudah keluar 2015. Apa artinya? AFTA ini siapapun nanti tenaga kerja yang masuk di ASEAN itu boleh diperdagangkan. Perdagangan harus lihat capnya. Jadi kita sudah punya cap ini. Di Indonesia di dalamnya dikeluarkan standar perguruan tinggi yang mengacu kepada kerangka kualifikasi sebetulnya. Jadi sekarang kalau nanti lulusannya sesuai standar, maka harusnya kita bisa bersaing di AFTA. Dan itu diberlakukan 2016. Ini maksudnya. Jadi semua perguruan tinggi itu akan memperbaiki diri menuruti standar. Itulah sebabnya ini Bu Majidah ini begitu giatnya dengan timnya untuk memperbaiki perguruan tinggi ini. Saya ngomong begini karena rektornya dari kampus saya. Ya. Nah, bagaimana ini? Mari kita lihat ASEAN. Indonesia memiliki Indonesian Qualification Framework. Malaysia punya, baru saja di launching. Tapi Malaysia mengatakan, semua lulusan Indonesia lulusan SMU Indonesia, mau kuliah di Malaysia, harus sekolah lagi SMU di Malaysia 1 tahun. Menghina dia. Jadi kita kalau lulus SMA dianggap kelas 2-nya mereka. Padahal guru mereka dari kita. Gitu ya. Tapi sombong boleh kan? Kalau menurut saya sederhana. Semua lulusan SMU kita jangan kuliah di sana, selesai. Enggak ada peraturan berarti. Dan dia lebih gendeng lagi menawarkan program 1 tahun itu lewat email ke Dikti, Pak. Ini Pak, kan kurang ajar ya. Ya kita bilang no, ya. Kamu bahasamu jelek gitu. Ya, berpusing-pusing ya. Iya, injak-injak bumi. Jalan di tempat injak-injak bumi. Agak susah ya. Nah, Thailand. Bagaimana Thailand? Thailand memiliki Thailand Qualification Framework. Dan dia sudah program. Dia dibilang Thailand ke depan akan memimpin ASEAN. Apa yang dilihat? Perguruan tinggi wajib 12 SKS minimum bahasa Inggris. Wajib. Dia bilang sengonya itu sulit dihapus. Ya, cepak gitu. Nah, itu dia akan 12 SKS. Dan ada program bahasa Indonesia. Dan pengikutnya banyak. Sekarang saya tanya, ada enggak di Indonesia program studi yang menghasilkan bahasa Thailand? Tidak ada. Saya baru ke UPI, saya tanya jurusan. Tidak ada. Jadi orang Thailand siap untuk bekerja di Indonesia. Tapi orang Indonesia tidak bisa bekerja di Thailand. Ya. Dan Burma bagian selatan bisa bahasa Indonesia. Laos ada bahasa Indonesia bagian pesisir. Kita yang tidak ada bisa bahasa Laos, tidak bisa. Ya, Myanmar tidak bisa. Ya, bahasa Jawa yang kadang-kadang pisuan saja gitu ya. Dan ini ASEAN sudah tinggal ditandatangani. ASEAN Qualification Reference Framework. Jadi kalau orang Indonesia nanti lulus, kemudian tidak kualifikasi Indonesia, maka dia tidak bisa bekerja di perusahaan yang miliknya ASEAN tingkatannya. Sangat mungkin kalau perusahaan kita terdaftar untuk tingkat ASEAN multinasional, maka kita pun tidak bisa apply ke situ. Mengapa? Karena tidak terkualifikasi. Barang yang tidak ada capnya itu tidak boleh dibayar. Nah, ini kita
Kalau sudah reference, maka saya bisa bekerja ke Thailand, Burma, Laos, dan sebagainya dengan kualifikasi yang sama. Nah, ASEAN ini tidak 9 grade-nya, 8. Kayak Eropa itu 8. Jadi inilah sebetulnya kondisi kita.